Bayangkan suatu pagi Anda bangun dan mendapati jalanan dipenuhi tentara bersenjata lengkap. Televisi nasional hanya menayangkan siaran pemerintah. Internet dibatasi, kritik dianggap ancaman, dan jam malam berlaku ketat. Pemerintah baru saja mengumumkan darurat militer berlaku di seluruh negeri. Pertanyaannya, apa sebenarnya darurat militer itu? Mengapa sebuah negara bisa mengambil keputusan ekstrem ini? Dan yang lebih penting, bagaimana dampaknya terhadap politik, masyarakat, hingga kehidupan sehari-hari kita? Dalam sejarah Indonesia, darurat militer bukanlah hal asing. Dari masa Presiden Soekarno hingga konflik di Aceh, kebijakan ini pernah diterapkan dengan konsekuensi besar. Hari ini, kita akan mengupas secara ilmiah apa yang terjadi bila pemerintah kembali menetapkan darurat militer. Darurat militer adalah kondisi ketika kekuasaan sipil dinyatakan tidak lagi mampu menjalankan fungsi pemerintahan dan keamanan. Dalam keadaan ini, seluruh kendali dipindahkan ke tangan militer, yang berarti tentara memiliki kewenangan untuk mengatur hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Di Indonesia, dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 12 yang menyatakan bahwa Presiden berhak menetapkan keadaan bahaya. Aturan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya, yang membagi keadaan darurat menjadi 3 tingkatan: darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Perbedaan utamanya terletak pada siapa yang memegang kendali. Aku ngerti maksudmu. Dalam darurat sipil, masih ada ruang bagi pemerintah sipil. Tetapi ketika status naik menjadi darurat militer, maka perintah militer berada di atas semua lembaga negara, bahkan di atas presiden sekalipun dalam hal pengendalian keamanan. Artinya, begitu status darurat militer diumumkan, sistem demokrasi dan hukum normal akan berhenti berjalan, digantikan oleh aturan darurat yang lebih ketat, dengan tujuan utama menjaga keamanan negara. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, darurat militer bukanlah sekadar teori, melainkan kenyataan yang pernah terjadi beberapa kali. Salah satu momen paling penting adalah tahun 1957, ketika Presiden Soekarno menetapkan keadaan darurat militer. Saat itu, Indonesia menghadapi situasi politik yang sangat genting. Pemberontakan daerah, ketidakstabilan ekonomi, serta konflik ideologi antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis. Dengan dalih menjaga keutuhan negara, Soekarno menyerahkan kekuasaan luas kepada militer. Keputusan ini menjadi pintu masuk lahirnya demokrasi terpimpin yang mengubah wajah politik Indonesia hingga bertahan-tahan ke depan. Contoh lain terjadi di Aceh tahun 2003, di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pemerintah menetapkan darurat militer untuk menghadapi perlawanan gerakan Aceh Merdeka. Selama masa itu, aktivitas masyarakat sangat terbatas. Operasi militer dilakukan besar-besaran, dan hak-hak sipil banyak yang terabaikan. Dampaknya terasa langsung, dari trauma kolektif masyarakat hingga kerugian ekonomi di daerah konflik. Dari 2 kasus besar ini, terlihat bahwa penerapan darurat militer selalu meninggalkan jejak panjang, baik dalam politik nasional maupun dalam kehidupan sehari-hari rakyat. Ketika darurat militer diberlakukan, dampak paling langsung terasa pada struktur politik dan kekuasaan negara. Kekuasaan sipil baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif praktis dikesampingkan. Semua keputusan strategis berada di bawah komando militer.
Parlemen tidak lagi berfungsi sebagai pengawas. Pengadilan kehilangan independensinya. Bahkan presiden bisa bergantung penuh pada keputusan militer di lapangan. Media massa biasanya dibatasi. Kritik terhadap pemerintah dianggap ancaman terhadap keamanan nasional. Dan aktivitas politik rakyat bisa dibekukan. Dalam konteks demokrasi, ini adalah langkah mundur yang sangat drastis. Karena mekanisme check and balance hilang, potensi penyalahgunaan kekuasaan semakin besar. Dengan kata lain, darurat militer memang bisa menciptakan stabilitas politik dalam jangka pendek, tetapi dengan risiko melemahkan fondasi demokrasi dalam jangka panjang. Selain politik, darurat militer juga meninggalkan dampak besar pada kehidupan sosial dan hak asasi manusia. Begitu status ini diberlakukan, kebebasan sipil biasanya dibatasi secara ketat. Hak untuk berkumpul, berdemonstrasi, bahkan berbicara di ruang publik dapat dilarang dengan alasan keamanan. Pemerintah militer sering memberlakukan jam malam, sweeping rumah ke rumah, dan penangkapan orang-orang yang dianggap berbahaya tanpa melalui proses pengadilan. Dalam banyak kasus, warga sipil dipaksa hidup dalam ketakutan. Trauma kolektif muncul, terutama di daerah yang menjadi pusat operasi militer. Dari perspektif hak asasi manusia, kondisi ini sangat rawan pelanggaran. Catatan sejarah, baik di Indonesia maupun di negara lain, menunjukkan bahwa darurat militer sering membuka jalan bagi kekerasan, penyiksaan, hingga hilangnya rasa aman masyarakat. Akibatnya, hubungan antara negara dan rakyat bisa rusak dalam waktu yang lama. Darurat militer tidak hanya mengguncang politik dan sosial, tetapi juga menghantam perekonomian. Ketika jam malam diberlakukan dan aktivitas masyarakat dibatasi, roda perdagangan otomatis melambat. Pasar sepi, distribusi barang terhambat, dan kegiatan produksi terganggu. Investor biasanya menarik diri karena situasi dianggap berisiko tinggi. Akibatnya, arus modal menurun drastis. Pemerintah pun harus menanggung biaya besar untuk operasi militer. Mulai dari logistik hingga peralatan tempur yang membebani anggaran negara. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa membuat perekonomian daerah lumpuh dan memperparah kemiskinan masyarakat. Jadi, stabilitas keamanan yang diharapkan seringkali dibayar dengan harga yang sangat mahal di sektor ekonomi. Dari uraian panjang tadi, kita bisa melihat bahwa darurat militer adalah sebuah langkah ekstrem, sebuah keputusan politik yang benar-benar mengubah wajah negara. Secara teori, darurat militer diciptakan untuk melindungi keamanan nasional dalam situasi luar biasa. Ketika pemerintah sipil lumpuh, ketika hukum normal tidak lagi bisa dijalankan, dan ketika ancaman dianggap begitu besar. Namun, sejarah baik di Indonesia maupun di negara lain menunjukkan bahwa penerapan darurat militer seringkali menimbulkan masalah baru. Politik menjadi terkonsentrasi di tangan militer, kebebasan sipil dibatasi, pelanggaran hak asasi manusia muncul, dan ekonomi mengalami guncangan. Stabilitas memang bisa tercapai dalam jangka pendek, tetapi dengan biaya sosial, politik, dan ekonomi yang tidak kecil. Bayangkan jika kondisi ini diterapkan di Indonesia saat ini, di era digital, ketika masyarakat terbiasa dengan kebebasan berpendapat di media sosial. Pembatasan mendadak bisa memicu resistensi besar. Informasi bisa tetap menyebar lewat jalur bawah tanah. Konflik horizontal bisa meningkat, dan kepercayaan rakyat terhadap negara bisa runtuh. Pertanyaan kritisnya adalah, apakah darurat militer benar-benar akan menyelesaikan krisis atau justru memperdalam jurang antara pemerintah dan rakyatnya? Pada akhirnya, darurat militer adalah pisau bermata dua. Ia bisa menjadi obat pahit untuk menyelamatkan negara dari kehancuran,
tetapi juga bisa berubah menjadi racun yang merusak tatanan demokrasi. Maka, pelajaran penting bagi kita semua adalah memahami bahwa stabilitas sejati tidak lahir dari kekuatan senjata semata, melainkan dari kepercayaan, keadilan, dan dialog antara pemerintah dan rakyat. Sejarah telah berbicara. Pertanyaannya, jika suatu hari pemerintah benar-benar menetapkan darurat militer lagi, di pihak manakah kita akan berdiri? Sebagai rakyat yang hanya diam menerima, atau sebagai warga negara yang kritis menjaga demokrasi? Jawabannya akan menentukan arah masa depan bangsa.